Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan mengerjakan lab dari Try Hack Me, yaitu adalah OWASP Top 10 2025 Application Design Flaw atau desain cacat di dalam aplikasi. Oke, di sini yang akan kita kerjakan itu adalah security misconfiguration, software supply chain failures, cryptographic failure, sama insecure design. Di sini I'm ready to learn about design flow vulnerabilities. Kita cek ya, karena ini adalah no answer atau tanpa jawaban. Oke, yang pertama itu ada security misconfiguration. Nah, jadi what is this gitu. Apa itu security misconfiguration? Jadi kalau teman-teman ini masih kesusahan dalam membaca teks yang berbahasa Inggris, kita copy aja. Oke, kita masuk ke AI, lalu kita kopikan. Ya, termasuk saya itu masih susah gitu ya membaca teks yang berbahasa Inggris gitu. Nah, jadi apa itu security misconfiguration? Security misconfiguration atau kesalahan konfigurasi keamanan itu terjadi ketika sistem server atau aplikasi dijalankan dengan pengaturan bawaan yang tidak aman gitu. Jadi settingannya itu masih settingan yang default. Terus di sini ada contohnya ya. Kita baca contohnya. Contohnya itu pada tahun 2017 Uber mengekspos cadangan paket AWS S3 yang berisi data sensitif pengguna. Ini itu termasuk informasi mengemudi dan penumpang gitu. Karena paket tersebut dapat diakses secara publik, ya penyerang itu dapat mengunduh data secara langsung tanpa memerlukan sebuah kredensial. Nah, untuk pola umumnya itu seperti ini ya. Kredensial bawaan atau kata sandi itu yang lemah gitu, tidak diubah. Gitu. Jadi masih bawaannya gitu. Terus ada layanan atau endpoint itu yang tidak perlu terekspos ke internet. Nah, untuk cara pencegahannya itu yang pertama ya perkuat konfigurasi bawaan dan hapus fitur atau layanan yang tidak digunakan. Terus menerapkan autentikasi yang kuat dan hak istimewa terendah di sistem di semua sistem itu. Jadi menerapkan less privilege gitu ya namanya. Oke, langsung aja kita coba kita navigate tuh, kita diarahkan kita akan mengarahkan ke URL ini. Oke, langsung aja kita akses ya ke IP yang dikasih. Ini ada di port 5002. Oke, di sini ada user management API ya. Welcome to the user management API. Use the endpoints below to interact with the system. Jadi di sini ada keterangan retrieve user information by ID. User ID must be numeric. Jadi kita terjemahkan dulu ini ya. Kita masuk ke translate. Oke, selamat datang di API Management Pengguna. Gunakan endpoint di bawah ini. Oh, sorry ya, malah yang ke copy itu. Oke. Ambil informasi pengguna berdasarkan ID. ID pengguna harus berupa angka. Nah, jadi di sini itu kita dipagari untuk menginputkan selain angka gitu ya. Jadi kalau kita misalkan di sini kemana ke API user 123 berarti API user 123. Oke, di sini kita akan ditampilkan sebuah nama pengguna dengan ID 123. Coba kita rubah. Oke. Di sini sama ya. Nah, di sini kita itu dapat melakukan debugging ya. Di sini kita
disuruh inputnya itu kan sebuah numerik atau sebuah angka. Jadi kita di sini inputkan sebuah huruf gitu ya, misalkan bebas. Nah, maka informasi yang ada di server tersebut itu akan terungkap gitu ya. Kita di sini sudah mendapatkan sebuah flag-nya, jadi kita akan ambil. Oke, di sini yang kedua itu ada software supply chain failures. Sama seperti tadi, kita akan menerjemahkannya dulu. Nah, software supply chain failures, apa itu? Nah, jadi ini itu adalah kegagalan rantai pasukan perangkat lunak yang terjadi ketika aplikasi itu bergantung pada komponen, terus pustaka, layanan atau model yang terkompromi. Nah, salah satunya yang sering terjadi itu adalah yang sudah usang gitu atau versinya itu sudah versi yang lama gitu atau tidak diverifikasi dengan benar. Nah, mengapa ini itu penting ya? Aplikasi modern itu dibangun dari banyak paket pihak ketiga. Terus dibangun juga dengan menggunakan API dan model artificial intelligence gitu. Satu dependensi yang terkompromi itu dapat membahayakan seluruh sistem gitu. Karena pola umumnya yaitu adalah menggunakan pustaka dan dependensi yang tidak terverifikasi atau tidak dipelihara, terus menginstal pembaruan secara otomatis tanpa melakukan verifikasi. Jadi langsung install tanpa melakukan sebuah verifikasi. Untuk cara melindungi dari uh, apa supply chain failures ini adalah bisa menggunakan verifikasi semua komponen pihak ketiga ya, termasuk pustaka dan model artificial intelligence sebelum digunakan. Bisa juga melakukan patching ya, atau melakukan penambalan gitu ya di dependensi secara berkala. Oke, di sini kita akan tantangannya itu kita akan diarahkan ke port 53, maksudnya 5003 ya, ini 5003. Di sini ada data processing service, API documentation-nya itu ada post sama get, itu ada API proses sama pet-nya itu API health. Kita coba arahkan ke API proses. Oke, method not allowed. Coba yang satunya API health. Oke, berarti yang akan kita coba debugging itu adalah yang proses. Oke, di sini ada keterangan method not allowed. Jadi metode get ya, kita akan mengirimkan sebuah permintaan. Jadi menggunakan metode get itu tidak diizinkan. Nah, di sini kita akan menggunakan verb suite untuk mengganti metode get tersebut menjadi metode post gitu ya. Nah, kita akan debugging. Oke, sebelum kita coba pakai verb suite, kita coba lihat kodenya. Is not allowed request. Sorry. Kita coba lihat. Masih. Oke, kita coba view source. I proses aman 2000
2024. Ini udah 2024 ya versinya, terus oke, langsung aja kita coba pakaiin Burp Suite ya. The next. Oke, coba. Proxy kita udah on kan. Oke, kita atur proxy-nya itu ke Burp agar bisa tercapture API proses. Oke, di sini ada sudah ada request-nya ya, yang bawah ini API proses. Kita klik kanan lalu kita send to repeater. Kita akan menggunakan repeater. Nah, di sini kan kelihatan ya metodenya itu get, jadi kita akan mengganti menjadi post. Send error unsupported media type application JSON. Oke, jadi kita akan menambahkan bentar, media type, content type itu adalah application JSON. Kita coba send JSON application. Oh iya, sorry, ini P-nya 2 application JSON, kok malah enter send. Oke, di sini kita sudah menambahkan sebuah content type, ada error, itu adalah bad request failed to decode JSON app sexing value len column char. Oke, kita copy ini, kita bikin datanya terlebih dahulu. Tes. Missing data parameter. Oke, kita coba ganti jadi data. Result output test ini sukses, berarti tapi kok belum menemukan flag-nya. Tes, coba is component, can you debug it? Coba kita ganti datanya itu jadi debug. Oke, nah berhasil ya. Di sini kita sudah mendapatkan flag-nya. Kita copy, kita tempel. Cek. Oke, kita lanjut ke cryptographic filers. Jadi kita akan copy ya. Cryptographic failures, apa itu? Ini itu adalah kegagalan kriptografi terjadi ketika enkripsi digunakan secara tidak benar atau tidak digunakan sama sekali. Hal ini itu mencakup algoritma yang lemah, kunci yang ditulis langsung di dalam kode atau disebutnya itu hardcode ya. Terus penanganan kunci yang buruk atau data sensitif yang tidak dienkripsi.
Nah, ini untuk pola umumnya itu menggunakan algoritma yang sudah usang ya seperti MD5, SHA-1 ataupun ECB. Terus rahasia yang ditulis langsung ya, ini adalah hardcode-nya. Jadi kuncinya itu ditulis langsung di kodenya. Untuk pencegahannya yang pertama itu bisa menggunakan algoritma yang modern dan kuat seperti AES, GCM, CACA 20, Poly 1305 atau menggunakan TLS 1.3 dengan sertifikat yang valid. Oke, langsung aja kita coba ke tugasnya. Itu ke ntar kita intercept off. Oke, kita akan masuk ke port 5004. Oke, secure document verities confidential document is encrypted for security. Only authorized personnel can access dan description. Oke. Jadi ini itu hanya pengguna yang sudah mendapatkan izin yang bisa mendeskripsi kunci ini gitu. Ini untuk catatannya, the description feature is currently unavailable. Contact your administrator for access. Oke, langsung aja kita copy enkripsinya ini. Lalu teman-teman itu pakainya CyberSafe itu ya. Ini CyberSafe. Nah, mungkin video selanjutnya itu akan saya jelaskan bagaimana cara kerja CyberSafe ini. Oke, kita inputkan ya di bagian input. Lalu kita masuk ke bagian AES decrypt. Oke, invalid key length. Terus the following algorithm with user based. Oke, kita kembali lagi ke tugasnya, kita view source page. Oke, kita baca page-nya. Oke, kita pahami dulu ya kodenya. Oke, nah ini ada script src, ini ada static JavaScript. Nah, jadi kita bisa melihatnya itu di sini. Ini ya, last update-nya ini udah usang, udah 2024 bulan 3. Terus di sini kita fokusnya di bagian configuration. Nah, untuk secret key-nya itu adalah my secret key 16. Kita copy. Nah, di sini enkripsi yang dipakai itu ECB ya, ini udah versi usang. Oke, kita kembali ke bagian kita kembali ke CyberSafe-nya, kita masukkan. Sorry, malah ICP gitu. Ya, kita copy. Tempelkan di sini. Itu formatnya itu UTF-8. Kita ganti menjadi ECB, terus kita ganti raw. Enable to decrypt input with this parameter. Di sini kita coba decrypt lagi pakai base 64. Ini. Oke, nah di sini dengan menggunakan AES decrypt dan base 64 kita berhasil mendapatkan sebuah kerahasiaan ya di sini. The admin password is ini untuk password adminnya dan ini untuk flagnya. Kita copy flagnya. Jadi CyberSafe ini itu sangat overpower gitu ya. Di sini itu lengkap untuk melakukan enkripsi ataupun melakukan dekripsi. Oke, kita tempel.
Oke, selanjutnya itu ada insecure design atau desain yang tidak aman. Oke, sama kita akan melakukan translate. Oh iya, lama ya jaringannya. Oke, di sini apa itu insecure design? Insecure design terjadi ketika logika atau arsitektur yang cacat dibangun ke dalam sistem itu sejak awal. Nah, cacat ini itu berasal dari pengabaian pemodelan ancaman atau threat modeling gitu. Tidak adanya persyaratan atau tinjauan desain atau kesalahan yang tidak disengaja. Nah, contohnya itu adalah pada Clubhouse, desain awalnya itu berasumsi pengguna hanya akan berinteraksi melalui aplikasi seluler, tetapi API backend tidak memiliki autentikasi yang tepat. Nah, mengapa ini itu penting? Ketika eh, kita tidak dapat menambal page ya, desain yang tidak aman, hal itu tertanam dalam alur kerja, logika atau batas kepercayaan. Nah, insecure design umumnya itu pada tahun 2025 itu adalah kontrol ke bisnis yang lemah gitu, seperti alur pemulihan atau persetujuan. Terus asumsi yang cacat tentang perilaku dengan pengguna eh, perilaku pengguna atau model. Terus cara desain secara amannya kurang lebihnya itu perlakukan setiap model itu sebagai tidak terpercaya sampai terbukti sebaliknya gitu. Jadi kita akan melakukan verifikasi, validasi dan autentikasi gitu ya. Oke, tugasnya adalah navigate to. Oke, kita akan sorry mana tadi? Oke, agak cek cek. Cek. Oke, kita akan ganti di sini pernya itu menjadi 5005. Oke, di sini ada Secure Chat. Download the app. Secure Chat is designed exclusive for mobile. Jadi Secure Chat ini hanya tersedia di aplikasi mobile. Download or mobile app from the App Store or Google Play to access your private message. Jadi ini itu adalah pesan private yang hanya tersedia di perangkat mobile. Kita coba view source-nya. Di sini nggak ada informasi apa-apa. Di sini kita akan melakukan brute force directory. Mana ya? Bisa diakses. Loading. API not found. Oke, kita akan coba melakukan, kita akan copy ini ya. Kita copy dulu URL-nya. Kita coba brute force. Sini saya menggunakan Dearbuster. Oke, apakah kita bisa menemukan sebuah direktori yang penting gitu ya. Di sini kita berhasil mendapatkan API user
Ya, di sini hasilnya. Users. Nah, di sini kita berhasil mendapatkan sebuah kredensial. Itu ada admin, terus user 1 sama user 2, ada 3 user. Coba di sini kita masuk ke admin. Oke, nggak ada informasi yang berlebih. User. Oke, di sini kita coba pakai curl. Coba pakai curl. API, terus users. Oke, benar ya. Users. Admin. Oke, coba. Ini kenapa ngeloading terus ya? Oke, kita pahami dulu ya. Secure chat, download the app. Private message. Coba kita di sini kita masukkan private message not found. Message. Di sini ya, kita bisa melihat sebuah fitur secure chat ini menggunakan curl ya. Di sini kita coba langsung ya, API, terus message admin. Oke, nah ya berhasil di sini. Kita bisa mengakses fitur secure chat ini melalui desktop tanpa harus menggunakan mobile device. Di sini adalah insecure design, berarti desain yang tidak aman. Jadi masih bisa kita debugging lebih dalam lagi sehingga kita mendapatkan sebuah informasi. Oke, kita coba masukkan flagnya. Nah, di sini kan tadi ada user 1 sama user 2, kita coba user 1. Oke, user 1 ini bertanya ya. From user 2 itu hey, how are you? Kita coba user 2-nya. Oke. Nah, di sini from user 1, I'm doing great ya. Jadi kita bisa membaca secure chat tersebut. Oke, selanjutnya itu ada conclusion. Ini itu adalah kita sekalian ya, translate sekalian. Conclusion. Nah, ini adalah untuk conclusion atau kesimpulannya ya. Jadi kegagalan desain keamanan seluruh kategori security misconfiguration, supply chain failures, cryptographic failures, dan insecure design itu semuanya berasal dari akar penyebab yang sama, yaitu adalah fondasi yang lemah, dan kita tidak dapat menambahkan keamanan di akhir dan berharap sistem tersebut berfungsi dengan baik. Gitu ya. Perlakuan pengaturan bawaan, pengaturan default dengan rasa curiga. Jadi kita melakukan validasi, melakukan verifikasi terhadap pengaturan bawaan tersebut gitu. Nah, kita harus memiliki prinsip anggap setiap dependensi itu memiliki resiko gitu ya. Kita cek.
Oke, nah jadi, cukup sampai sekian ya, apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman itu, bingung atau pengen belajar lebih dalam, mengenai cybersecurity, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar.